Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Antika, NIM saya 19110004, Prodi S1 Farmasi, semester 2 kelas A, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang suspensi. Nah, di sini ada dua definisi tentang suspensi. Yang pertama, menurut Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, yang kedua, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yaitu suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Nah, kenapa suspensi? Di sini ada beberapa alasan bahan aktif diformulasi dalam bentuk sediaan suspensi. Yang pertama itu, beberapa orang sulit menelan obat bentuk tablet atau kapsul. Yang kedua, sukar larut dalam air. Yang ketiga itu dalam bentuk terlarut berasa pahit. Yang keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarut. Nah, di sini ada macam-macam suspensi. Ada 5 macam suspensi. Yang pertama, suspensi oral. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, suspensi tetes telinga. Yang keempat, suspensi optalmik. Yang kelima, suspensi untuk injeksi terkonstitusi. Nah, di sini suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam fase cair dengan bahan pengaroma yang sesuai yang ditujukan untuk penggunaan oral. Nah, yang kedua, suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat dalam bentuk halus yang terdispersi dalam cairan pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Selanjutnya, yang ketiga, suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang keempat, suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel sangat halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Yang kelima itu, suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi, steril setelah penambahan bahan yang sesuai. Selanjutnya di sini ada syarat sediaan suspensi. Yang pertama itu stabil dan homogen. Yang kedua, bahan padat yang tidak larut dalam pembawa, mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar. Yang ketiga, tidak boleh cepat mengendap. Yang keempat, partikel-partikel mengendap tidak boleh menjadi massa keras dan harus dapat disuspensikan kembali dengan sedikit pengocokan. Yang kelima, tidak terlalu kental sehingga mudah dituang. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan suspensi. Keuntungan suspensi yaitu yang pertama, baik untuk pasien yang sulit penelan. Yang kedua, homogenitas tinggi. Yang ketiga, lebih cepat diabsorpsi. Yang keempat, dapat menutupi rasa tidak enak. Yang kelima, mengurangi penguraian zat aktif. Nah, di sini ada juga kekurangan suspensi. Yang pertama, kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal. Yang kedua, terbentuk caking. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar dituang. Yang keempat, jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi. Nah, yang kelima ini harus dikocok terlebih dahulu. Nah, di sini ada juga tujuan pemberian bentuk sediaan suspensi. Yang pertama itu, bahan obat tidak larut, tetapi diinginkan sediaan bentuk cairan. Misal, untuk penderita yang tidak dapat menelan sediaan tablet atau kapsul, untuk sediaan parenteral atau injeksi, mempermudah penggunaan atau pemakaian menjadi lebih baik.
Yang kedua, untuk memperbesar stabilitas dari bahan obat. Nah, di sini bahan obat mempunyai bentuk yang larut dalam air atau bentuk garamnya, tetapi tidak dibuat dalam bentuk larutan karena tidak stabil dan mudah terurai. Yang ketiga, untuk memperbaiki rasa. Bahan obat dalam bentuk larutan terasa sangat pahit. Dibuat bentuk suspensi sehingga rasa pahit dapat berkurang. Nah, yang keempat ini untuk memperlama khasiat. Nah, di sini agar zat padat yang tak larut air dapat terdispersi dalam air, kita perlu suspending agent. Apa sih itu suspending agent? Di sini suspending agent ada dua bagian. Yang pertama itu suspending agent dari alam, yang kedua suspending agent sintesis. Suspending agent dari alam yaitu golongan gom. Yang pertama akasia atau Pulvis gummi arabica atau PGA, diperoleh dari tanaman akasia sp. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Mudah rusak oleh bakteri sehingga ke dalam suspensi perlu ditambahkan pengawet. Yang kedua, Chondrus. Diperoleh dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartina mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut etanol. Ekstrak dari Chondrus disebut keragen. Mudah dirusak oleh bakteri sehingga perlu penambahan pengawetan. Yang ketiga, Tragacan. Diperoleh dari tanaman Astragalus gumifera. Mucilago Tragacan lebih kental dibanding Mucilago dari gom Arab. Mucilago Tragacan hanya baik sehingga suspending agent, tetapi bukan sebagai emulgator. Nah, yang keempat ini ada algin. Diperoleh dari beberapa spesies genggang laut. Di perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya, yaitu natrium alginat. Mudah dirusak oleh bakteri, sehingga perlu ditambahkan pengawet. Konsentrasi yang biasa digunakan 1-2%. Nah, selanjutnya golongan bukan gom atau golongan tanah liat. Yang pertama, bentonit, yang kedua hektorit, dan yang ketiga figum. Jika tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak atau mengalir jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut thixotropik. Ketiga tanah liat tersebut tidak larut dalam air sehingga penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan menaburkannya pada campuran suspensi. Keuntungan golongan tanah liat yaitu tidak dipengaruhi oleh suhu atau panas maupun fermentasi oleh bakteri karena tanah liat merupakan senyawa anorganik, bukan dari golongan karbohidrat. Nah, di sini ada suspending agent sintetis, yaitu derivat selulosa. Yang pertama, metil selulosa, yang kedua, karboksimetil selulosa, yang ketiga, hidroksimetil selulosa. Di belakang nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor, misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan suspending agent tersebut untuk meningkatkan viskositas cairan pelarut. Semakin besar angkanya, kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak digunakan dalam produksi makanan. Nah, dalam farmasi digunakan pula sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. Nah, di sini ada stabilitas suspensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Yang pertama, ukuran partikel. Nah, makin kecil ukuran partikel, makin besar luas penampangnya. Daya tekan ke atas semakin besar, memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Makin besar ukuran partikel, makin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas semakin kecil, mempercepat gerakan partikel untuk mengendap.
Jadi, untuk memperlambat laju pengendapan dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel dengan menggunakan mixer, homogenizer, colloid mill, dan mortir. Yang kedua itu kekentalan atau viskositas. Dengan menambah kekentalan atau viskositas cairan, gerakan turun partikel yang dikandungnya akan diperlambat atau laju pengendapan diperlambat sehingga suspensi tetap stabil. Tapi kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Yang ketiga, jumlah partikel atau konsentrasi. Jika di dalam suatu ruangan terdapat partikel dalam jumlah besar, maka partikel akan sulit melakukan gerakan bebas karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan ini akan mengakibatkan terbentuknya endapan zat tersebut. Oleh karena itu, semakin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu cepat. Yang keempat, sifat atau muatan partikel tersuspensi. Suspensi adalah suatu sistem yang secara antarmuka tidak stabil. Hal ini disebabkan besarnya luas permukaan partikel atau akibat ukuran partikel kecil, menyebabkan meningkatnya energi bebas permukaan. Kondisi tidak stabil. Untuk menjadi lebih stabil, partikel akan memilih untuk berkelompok sehingga memperkecil luas permukaan dan memperkecil pula energi bebas permukaan. Maka dapat ditambahkan surfaktan untuk memperkecil tegangan permukaan dan menurunkan energi bebas. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam suspensi. Yang pertama, kecepatan sedimentasi. Yang kedua, rheologi. Yang ketiga, pembasahan serbuk. Yang keempat, floatasi atau terapung. Yang kelima, pertumbuhan kristal. Dan yang keenam, pengaruh gula. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan atau presentasikan tentang suspensi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.